Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Di sini kita masih membahas soal-soal TKP dan kita menggunakan soal-soal yang dibilang cukup sulit. Jadi akan lebih baik jika teman-teman memperhatikan soal-soal ini dengan seksama. Langsung saja kita mulai dengan soal nomor 1. Pada akhir pesta, Anda kehilangan jas kesayangan Anda di gantungan jas yang disediakan. Maka A mengambil jas yang sama dan mengatakan kepada penyelenggara pesta bahwa ada orang lain yang mengambil jas Anda. B mengklaim jas yang sama yaitu sebagai jas Anda yang hilang. C mengambil jas yang lebih baik daripada jas Anda sendiri. D mengatakan kepada penyelenggara pesta bahwa Anda telah kehilangan jas dan jika ditemukan meminta untuk segera menghubungi Anda. E memarahi penyelenggara pesta, kenapa jas Anda bisa hilang di gantungan. Baik, di sini ini permasalahan yang kita hadapi adalah jas yang hilang. Yang dinilai dari soal ini adalah tentang pengendalian diri. Pengendalian diri terhadap situasi yang tidak diinginkan. Situasi yang tidak diinginkan. Oke, kita cek dari jawaban yang A. Mengambil jas yang sama dan mengatakan kepada penyelenggara pesta bahwa ada orang lain yang mengambil jas Anda. Ini ada kata mengambil jas yang sama, berarti dia telah mencuri dan mengatakan bahwa ada yang mengambil jasnya. Jasnya ini hilang, tapi kan belum tentu dicuri, sehingga yang A ini minusnya 2, sudah mengambil jas orang lain, masih menuduh bahwa dicuri. Oke, berarti ini minus. Minus ya. Lalu yang B, mengklaim jas yang sama yaitu sebagai jas Anda yang hilang. Ini juga minus karena langsung mengklaim milik orang lain tanpa ada bukti. Yang C, mengambil jas yang lebih baik daripada jas Anda sendiri. Ini juga minus, mengambil milik orang lain bahkan yang lebih baik. D, mengatakan kepada penyelenggara pesta bahwa Anda telah kehilangan jas dan jika ditemukan meminta untuk segera menghubungi Anda. Nah, ini yang positif ya, karena bersikap rasional dan juga tenang. Oke, yang E, memarahi penyelenggara pesta, kenapa jas Anda bisa hilang di gantungan jas. Ini juga minus karena tidak menyelesaikan masalah. Berarti yang poinnya paling tinggi yaitu yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Apakah Anda menganggap berbohong kepada ibu Anda sebagai A. dapat diterima selama itu hanya sedikit kebohongan putih. B. dapat diterima karena kebenaran akan lebih bahaya bagi kebaikannya. C. benar-benar lazim karena Anda jarang memberitahu kebenaran kepada ibu. C. kebenaran hanya akan membawa sebuah kerumitan. E. tidak mungkin karena hubungan Anda benar-benar terbuka dan juga ibu selalu tahu jika Anda berbohong. Ini yang dinilai adalah tentang sikap kita pada orang lain. Dalam hal ini yang dinilai adalah tentang kejujuran, atau namanya adalah integritas ya, dalam arti yang lain. Oke, yang A, dapat diterima selama itu masih sedikit kebohongan putih. Kebohongan putih itu artinya adalah kebohongan yang tujuannya baik. Meskipun begitu, ini tetap tidak disarankan. Berarti ini kasih tanda negatif. Yang B, dapat diterima karena kebenaran akan lebih bahaya bagi kebaikannya. Tetap tidak boleh, meskipun itu berbahaya, kalau kebenaran tetap disampaikan. Kalau ini Anda pilih, kalau yang B ini Anda pilih, Anda bisa dibilang adalah calon pembohong atau calon koruptor ya, seperti ini. Lalu yang
C. Benar-benar lazim karena Anda jarang menerima kebenaran kepada ibu. Memberitahu kebenaran kepada ibu ini jelas negatif. Ini menandakan bahwa sering sekali melakukan kebohongan. D. Kebenaran hanya akan membawa sebuah kerumitan. Ini juga negatif ya, karena kebenaran tidak membawa kerumitan, tapi membawa jalan keluar. Yang E. Tidak mungkin karena hubungan Anda benar-benar terbuka dan juga ibu selalu tahu jika Anda berbohong. Ini yang positif, berarti hubungan dengan ibu itu sangat baik. Berarti yang poinnya paling tinggi itu yang E. Soal nomor 23, Anda menganggap berbohong kepada atasan Anda sebagai A. Cara yang tidak nyaman namun terkadang perlu dilakukan. B. Bolehlah sedikit berbohong untuk menyelamatkan karir Anda. C. Tidak mungkin karena Anda selalu mencoba untuk menghindari situasi yang membuat Anda berbohong. D. Jika atasan menyudutkan Anda, maka Anda akan sedikit berbohong. E. Banyak dari orang lain juga berbohong kepada atasannya, jadi sah-sah saja. Nah, ini yang perlu dinilai adalah tentang kejujuran ya. Kejujuran, bahwa kejujuran itu harus kita yakini bahwa akan membawa kebaikan. Oke, kita cek yang A. Cara yang tidak nyaman namun terkadang perlu dilakukan. Terkadang perlu, ini jelas negatif. Yang B. Bolehlah sedikit berbohong untuk menyelamatkan karir Anda. Ini juga negatif, karena meskipun sedikit, ini kalau dibiarkan akan terus terjadi. Yang C. Tidak mungkin karena Anda selalu mencoba untuk menghindari situasi yang membuat Anda berbohong. Ini yang positif. Yang D. Jika atasan menyudutkan Anda, maka Anda akan sedikit berbohong. Ini juga negatif, karena sedikit itu kan relatif ya. Pengertian sedikit buat saya, buat Anda kan beda. Lalu yang E. Banyak dari orang lain juga berbohong kepada atasannya, jadi sah-sah saja. Ini jelas negatif, karena menghalalkan yang namanya berbohong. Berarti pilihannya adalah yang C, yang paling banyak poinnya. Soal nomor 24, manakah dari pernyataan berikut yang paling mungkin Anda tunjukkan ketika terakhir Anda berbohong? A. Anda tidak dapat mengingatnya karena sering berbohong. B. Anda tidak pernah berbohong. C. Kemarin dalam bentuk pujian tidak tulus kepada teman. D. 1 jam yang lalu ketika mengomentari pakaian pasangan Anda. E. Saat Anda meminta teman pergi membeli sesuatu. Nah, tujuan soal ini adalah soal psikologis yang mengecek seberapa sering seseorang berbohong. Oke, kita cek yang A. Anda tidak dapat mengingatnya karena sering berbohong ya, sampai tidak dapat mengingatnya, berarti ini sangat sering sekali melakukan kebohongan. Ini kita berikan tanda negatif. Yang B. Anda tidak pernah berbohong. Ini kita berikan tanda positif ya, meskipun mungkin ini mustahil, tapi dalam soal harus kita ambil yang ideal. Yang C. Kemarin dalam bentuk pujian tidak tulus kepada teman. Ini juga negatif. Meskipun kemarin itu berarti dia dalam jangka pendek pernah berbohong. Yang D. 1 jam lalu ketika mengomentari pakaian pasangan Anda. Ini juga negatif, berarti sering sekali. Yang E. Saat Anda meminta teman pergi membeli sesuatu. Ini juga negatif, berarti pilihan yang paling bagus adalah yang B. Oke ya, ingat meskipun B ini terlihat tidak mungkin, tapi inilah yang paling ideal. Kita milih yang paling ideal. Soal nomor 25, ketika Anda mengisi formulir pekerjaan yang meminta Anda mengisikan kemampuan dan keterampilan Anda, maka A. Melebih-lebihkan kemampuan yang Anda miliki. B. Menjunjung tinggi pengalaman Anda sendiri untuk berkompetisi dengan mereka. C. Melemparkan formulir tersebut ke tempat sampah karena kesal harus mengisinya. D. Tidak mengisikannya dan lebih senang langsung membicarakannya. E. Menuliskan pengalaman saat hanya karena Anda tidak terlalu berminat dengan pekerjaannya. Oke, ini berarti tentang kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri.
Ini juga penting dalam sebuah pekerjaan. Ini yang paling buruk nilainya yang mana kira-kira? Yang C ya, yang melemparkan formulir tersebut ke tempat sampah karena kesal harus mengisinya. Nah, ini yang paling jelek. Lalu kita cek yang D, tidak mengisikannya dan lebih senang langsung bicarakannya. Ini juga negatif karena disuruh ngisi tapi dia tidak mau. Yang E, menuliskan pengalaman hanya karena Anda tidak terlalu berminat dengan pekerjaannya. Nah, ini juga negatif ya, tidak menghargai sebuah kesempatan. Oke, yang B, menjunjung tinggi pengalaman Anda sendiri untuk berkompetisi dengan mereka. Ini yang positif. Berarti ini percaya diri ya. Yang A, melebih-lebihkan kemampuan yang Anda miliki. Ini juga negatif karena tidak jujur. Berarti yang B, yang paling tinggi poinnya.